Ya, jadinya ini baru saya lanjutkan setelah ini apa namanya selesai diupdate ya lama sekali progresnya ya itu ya nggak tahu karena antivirusnya atau apa gitu ya kadang-kadang tiap sesuatu yang berhubungan dengan jaringan di scan dulu gitu kan ya itu yang bikin lebih berat lah pakai Windows ya intinya saya jalanin ulang ini start pastikan jalan ya jalan kalau udah jalan keluar seperti ini gitu ya already been start gitu kan ya. Nah, terus ini ya apa namanya intinya kalau di Windows ya saya udah konfirmasi nggak bisa jalan ya ternyata ya nggak bisa jalan pakai tanda seru ini nggak bisa ini kalian copy paste aja segini ya dari pip install plus gitu yang perlu kalian install kurang lebih ini ya oh bisa ternyata ya oke jalan ternyata bisa ya bisa tapi kelamaan ya saking kelamaannya nunggu saya jalanin ulang di sini ya jalan ulang di sini dan selesai jadinya bisa ya bisa kalian jalanin dari sini. Bisa tapi dari contoh yang kalian clone mungkin ininya dihilangin dulu ya dihilangin segini ini kalian jalannya segini jadi bisa ya bisa bisa ya tidak sabarannya saya aja gitu nah, bisa gitu seperti ini ya ini bisa kalian ini ya jadi yang perlu kalian install kurang lebih sebenarnya hanya flash MQTT ya flash MQTT Paho MQTT juga tidak perlu kalian install lagi karena seperti lihat ini otomatis diinstalin ya Paho MQTT sebagai dependensinya ya itu kayaknya paket manager ya dependensi juga ikut diinstal ya itu sudah ya nah di sana ya jadi yang perlu kalian jalani yang simple ini ya simple ini aja kalau yang ini melewatkan soket IO ya ini cara jalanin kalau di Mac kurang lebih nah, ini yang perlu kalian jalani cuma yang ini aja ya untuk nyoba yang contoh yang simple itu ya, jadi ini sama ya hasilnya kalau udah install ya bisa kalian install bootstrap juga nanti contohnya bisa kalian contoh yang ini ya apa namanya plus BS ini codingannya relatif pendek ya ini tutorial tentang Flash MQTT sama ini ya source code yang Flash Simple ini saya jelasin di video yang berbeda ya yang penting jalan dulu gitu kan ya ini bisa kalian jalani dari sini tapi saya tadi nggak sabaran jadi saya jalanin ke sini intinya kalau ini kalian copy paste link ini ya 275000 jadi seperti ini muncul itu sudah ada datanya ya sudah ada datanya di ini ya datanya dari mana dari sama real log ini dari relaynya kesimpan status terakhir gitu kan ya. Itu tes publish dulu sama sekaligus tes ini ya tes apa namanya subscribe juga sebenarnya karena otomatis di subscribe juga di sini ya publish gitu ya terus tadi update kita lihat di sini ini ya relay 1010 ya 1010 nanti itu dikirim ke topik yang namanya relay jadi ini 1010 ya. Misalnya 1110 gitu ya tadinya coba ini ya 1110 gitu. Ini tes publish gitu kan ya publish nanti mungkin saya perlu tambahin form khusus untuk nambahin suhu dan kelembaban sebagai pengujian juga gitu kan tes publish ini bisa ya itu bisa kalian lakukan oh sini ternyata masih ada bug ya harus dari home ya ternyata ya harus dari home ya coba di sini kita bisa tes publish oke jadi ini masih bug ternyata ya saya taruh di sini selain di halaman home ternyata dia nggak mau ya nggak mau karena dia apa namanya actionnya itu action ke ini ya nanti saya coba fix itu ya atau kalian boleh fix ini test publish sudah masuk ya intinya itu ya saya nggak ada codingan yang untuk ini kalian bisa cari di apa namanya ini kalian downloadnya di video sebelumnya itu yang di GitHub yang Flash ya jangan yang IoT kalau contoh ngirim IoT-nya bisa cara ngirim publish yang pakai loop itu ada di
ini apa namanya IoT itu juga ada di videonya di YouTube saya, silahkan dicari nanti. Oke, itu intinya ini bisa kalian edit-edit ya tampilannya sama datanya atau ini apa ininya juga ya bisa kalian ganti ya. Itu nanti tentang codingannya saya jelasin di video yang berbeda ya. Itu ya, itu ya, ya, itu. Tadi kalau nge-publish dari sini kayaknya ini errornya. Tapi ini sudah benar ya, karena di halaman dia tetap masih. Oh ya. Jadi itu ya nanti juga saya rencana bikin video tutorial tentang apa namanya relay ya. Relay itu apa ya? Biar kita ngupload codingannya itu sekali aja gitu ya di sisi microcontrollernya, sisanya kita kondisinya. Termasuk kita bisa bikin rule di web aja gitu ya, web aja. Intinya dari MQTT relay-nya itu hanya mengirim, matikan atau nyalakan relay berdasarkan berapa channel relay-nya gitu kan ya. Apa namanya bisa kita bikin rule kalau suhunya sekian kalau sekian maka relaynya hidup atau relaynya mati gitu bisa kita bikin seperti itu ya. Jadi kita nggak banyak ngoding di microcontroller. Jadi kita nggak sering-sering nge-flash microcontrollernya. Jadinya microcontrollernya lebih awet dan juga kita bisa mengupdate suatu rule dan lain-lain itu dari jarak jauh gitu ya. Misalnya kita apa namanya naruh ini di lapangan gitu kan ya alatnya itu kita nggak perlu ke lapangan upload ulang datanya dan sebagainya gitu kan ya. Tapi dari web kita bisa itu konsepnya ini kan konsepnya firmware yang model framework Johnny Five dan sebagainya. Itu barangkali ya tugasnya kurang lebih sampai sini aja gitu ya. Ini aja. Ini pastikan kalian jalan ya. Dua video lumayan kan ya kalau ini bagi ya. Ya itu inti dari tugas ini ya bisa menyiapkan web sama ini nanti tentang webnya saya di video yang berbeda saya jelasin codingannya karena perlu per part-part juga gitu kan ya kalau panjang orang kadang malas nonton dari awal. Oke, itu barangkali ya jadinya sangat simpel ya. Jadi kita nggak ada install Apache atau MySQL. Ya, exam datanya semua di sini gitu kan. Kita semua di sini udah diterima ya. Data relay juga di sini. Ini nantinya kelebihannya itu kita bisa tahu posisi terakhir relaynya kayak gimana gitu kan ya. Kalau tidak ada salah sih gitu. Jadi karena relay modul sendiri kan tidak ada mengirim statusnya apa sekarang gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Oke, itu saja silakan dikerjakan ya tugas saya. Ya.